Hai Smart Viewers, pernah nggak sih kayak lagi di jalan, terus tiba-tiba ada motor yang nyalip dari kiri, lalu ada mobil dari kanan, lalu sampai ada yang lawan arus dan semacamnya. Wah, pokoknya bikin kita pusing deh. Terus kita mulai mikir, mereka nih mikir nggak sih atau emang egois aja? Hai, saya Emmanuel Ryan, and this is Ekspresi, wadah ekspresi mahasiswa. Oke, so hari ini kita akan mulai dengan paradoks yang ada di depan mata kita setiap hari nih Smart Viewers. Tapi sebelum kita mulai, aku pengen share sedikit apa itu prosocial behavior. So, prosocial behavior atau perilaku prososial, menurut ahli psikolog bernama Nancy Eisenberg, beliau berkata bahwa perilaku prososial merupakan sikap sukarela untuk menguntungkan orang lain. But, simpelnya, sikap prososial merupakan sikap untuk menolong, berbagi, dan berbuat baik kepada sesama kita. Nah, disinilah paradoks dimulai nih, Smart Viewers. Coba deh kita buka sosial media kita saat ini. Oke, aku ingin ambil contoh bahwa mungkin di sosial media kita pasti sering banget nih ngelihat Gojek-Gojek mulai massal nih ya, mengawal ambulans, lalu ada juga yang mungkin menggalangkan dana di kitabisa.com, seperti menggalangkan sampai miliaran rupiah. Tapi di satu sisi juga ada berita dengan adanya kecelakaan tragis, dengan mungkin adanya kelalaian driver, hingga mungkin adanya lawan arus yang terjadi di Jakarta oleh banyaknya pemotor. Nah, how can both be true at the same time? Kita berasumsi orang yang prososial itu pasti prososial juga di jalanan, bukan? Nah, it just makes sense. But, what if it doesn't? Sebuah studi yang dilakukan oleh saya dan Bu Isti, kami menguji di konteks Jawa Barat, di mana sikap prososial kami membuktikan berbungkah dengan pelanggaran lalu lintas untuk yang melanggar maupun yang tidak melanggar. Kami mendapatkan data yang sangat besar, kurang lebih 5.000 pengemudi yang didapatkan dari ETLE dan juga tes EPSI, yang dimana tes ini adalah tes psikologi untuk mengukur prosocial behavior para pengemudi ataupun calon pengemudi. Nah, we crunch the numbers and we ran the models through our studio. Dan hasilnya, Smart Viewers, tanpa disangka-sangka, 0. Nihil, tidak ada hasil yang signifikan terkait prosocial behavior dan juga pelanggaran lalu lintas. Mind blowing bukan? Tapi ternyata temuan kami ini sejalan loh Smart Viewers dengan percakapan ilmiah yang lebih luas. Ini adalah bukan anomali lagi. Sebagai contoh, sebuah penelitian di Journal of Safety Research pada tahun 2022 oleh Yang dan rekan-rekannya menemukan bahwa faktor yang lebih kuat mempengaruhi perilaku pengemudi anak muda bukanlah sifat personal mereka, melainkan iklim keselamatan di antara teman-teman mereka loh Smart Viewers. Dengan kata lain, pengaruh teman sepermainan lebih besar daripada watak asli mereka. Studi lain yang lebih baru dari Journal Traffic Injury Prevention pada tahun 2023 oleh Yu dan juga rekan-rekannya menemukan hal yang kompleks. Sifat altruisme atau suka menolong memang bisa mendorong perilaku memberi jalan, tapi efeknya bisa hilang jika pengemudi sedang merasa stres. Ini menunjukkan bahwa perilaku di jalan itu sangat amat situasional. So, the question is why? Kenapa watak baik kita seakan mati nih di jalan? Pertama, faktor situation over personality sangat dominan Smart Viewers. Konteks lebih berkuasa daripada karakter. Kita bisa lihat nih puluhan orang lain lawan arus dan lolos. Kita pasti terkadang tergoda bukan untuk jadi ikut nih turut andil dalam crime mereka. Tekanan waktu dan stres bisa mematikan sementara nih sifat altruis kita. Yang kedua, ada kemungkinan bahwa kebaikan kita itu tidak selalu transferable loh Smart Viewers. Kita mungkin jadi orang yang paling sigap nih, yang bisa menolong korban kecelakaan. Tapi saat kita sendiri yang di belakang kemudi, di dalam tekanan macet dan juga dikejar waktu, kita seakan-akan masuk ke dalam bubble dengan aturan yang jauh berbeda. So, what's the big takeaway here? Kalau kita mau menyelesaikan masalah lalu lintas, kita mungkin selama ini fokus pada hal yang kurang tepat Smart Viewers. Ini bukan cuma soal menyuruh orang untuk jadi lebih baik, it's about fixing the system. Kita butuh pendekatan yang jauh lebih komprehensif. Penelitian tadi memang membahas mengenai prosocial behavior dan konteksnya dalam pelanggaran lalu lintas. Namun pasti ada faktor lainnya bukan yang lebih berpengaruh ketimbang prosocial behavior itu sendiri. Semisal penegakan hukum yang konsisten dan adil, tanpa tebang pilih, dan yang terpenting adalah edukasi SIM yang tidak hanya fokus pada hafalan, tapi lebih pada simulasi how to handle the real world pressure and chaos on the road. Jadi, lain kali kita melihat seorang yang melanggar aturan, take a deep breath, Cerita di baliknya mungkin jauh lebih rumit dari sekedar dia orang jahat. Dan solusinya,
Well, that's even more complicated. Thank you for tuning in, smart viewers. Take care.